Sudah. Bisa buat ini. Udah. Oke. Ya, ini datanya ya. Tadi di mana kok sudah tutup gitu. Iya. Jadi ini cara codingnya ya. Jadi di sini ada ini namanya ya. Namanya tahu model 1 2 3 boleh saja ya. Mungkin saya akan terangkan sedikit. Jadi model berapapun di sini ada LM. LM itu linear model gitu ya, kira-kira singkatannya ya. Nah, yang depan ini adalah variabel Y-nya ya. Jadi variabel Y-nya ini adalah berat badan bayi. Oh ya, sorry. Saya harusnya kan cerita dulu ya di sini. Jadi saya mempunyai variabel berat badan bayi. Yang berat badan bayi itu ini saya mau saya teliti apa sih yang berpengaruh ke berat badan bayi saat lahir. Nah, kemungkinan itu apa? Ya ini kan baru lahir, kalau berarti ya makannya di dalam perut ibunya kan gitu ya. Nah, makanya dalam perut ibunya itu kan ya gimana ngukurnya? Oh, berarti yang paling miserable yang bisa diukur ya kenaikan berat badan ibunya kan gitu. Logikanya misalnya sebelum hamil saya 50, setelah saat hamil mau melahirkan berat badan saya menjadi 65. Berarti ada tambahan 15 kilo kan gitu. Nah 15 kilo itu bukannya jadi anak semua, jadi bayi semua kan ya. Kan di situ ada ketuban dan lain sebagainya, ada ari-ari dan lain sebagainya. Dengan nanti pinter-pinternya itu ada ibu itu yang berat badannya naik itu, yang naik ini apa? Kaki ibunya jadi besar, lengan ibunya jadi besar, berarti itu ibunya egois. Makanya dimakan sendiri, anaknya nggak dikasih gitu. Ada yang ibunya jadi kurus tapi perutnya kelihatan gede, nah itu ibu yang baik hati gitu ya. Banyak makan tapi yang gemuk anaknya kan gitu. Misalnya seperti itu. Tapi minimal berat badan, kenaikan berat badan ibu selama kehamilan itu mungkin merupakan indikator yang bagus untuk menentukan berat badan bayinya. Kemudian apalagi kondisi kesehatan yang terkait dengan persalinan, apa itu HB itu kan bukan peranan ya. Nah ini ada HB. Kenapa kalau kita dari SMA, mungkin bukan dari SMA, dari SMP itu dulu pernah dapat enggak TTD? Diminum? Enggak. No. Itu kalau suruh minum apa? Tahu gitu ya? Ya, itu kan sebenarnya pemerintah itu udah baik hati begitu. Jadi kadang-kadang status gizi anak kita nanti itu sangat tergantung dengan status hati kita saat remaja gitu loh ya. Jadi kenapa kita dikasih itu, karena waktu mes itu kan pasti hati kita akan turun. Nah kalau langsung diganti dengan suplemen, kita harapkan hati kita tetap normal. Nah ini kemudian ada lagi, kalau ibu-ibu hamil itu jangan diukur berat badan sama tinggi badannya. Tinggi badannya nggak nambah, berat badannya nambah. Makanya ibunya obes semua kan ya. Nah ternyata ukuran di gizi itu yang bagus itu adalah apa? Lingkar lengan. Nah dengan lengannya ya itu, karena itu mungkin kita menggunakan bila untuk indikator status gizi ibunya. Kemudian ada lagi paritas. Paritas itu kehamilan keberapa? Biasanya kalau kehamilan pertama itu sih manja-manja gitu ya. Nah, nanti kalau kehamilan kedua biasanya anaknya biasa lebih gede. Kenapa? Karena sudah punya pengalaman hamil gitu. Nah, ini kira-kira 4 indikator yang kita curigai berpengaruh terhadap berat bayi yang nanti akan dilahirkan. Kalau bikin model, ya berat bayinya harus kita peroleh dulu, baru kita ciptakan modelnya. Nah nanti kalau sudah modelnya jadi, baru nanti model itu bisa kita pakai untuk memprediksi kehamilan seseorang, biar kita bisa menentukan, oh ini ternyata di perut ibu itu kira-kira nanti bayinya masih sekian berat badannya. Oke, nah ini ceritanya. Sehingga kalau saya mau membuat model, otomatis keempat-empatnya ini kan saya masukkan ya. Iya. Kita masukkan
kita masukkan. Nah, masukkannya bagaimana? Nah, ini caranya ya. Library-nya sudah sempurna semua ya. RM ada semua. Nanti kalau tidak akan dia tingkatkan ya. Nah, ini model saya yang pertama. Jadi di sini ada regresi. Ini nama variabelnya kan ya. Nama filenya, sorry. Kalau sudah dikasih dolar begini, ini berarti apa? Identifier gitu ya, variabel gitu ya namanya ya. Nah, variabel. Kemudian ini kalau ini hampir sama dengan kalau kita, sorry, kok tak hilang ya? Mana tandanya? Nah, ini sama dengan ya. Kalau kita tulis itu Y sama dengan, Y sama dengan variabel pertama, jadi ibu dimasukkan, variabel kedua HB dimasukkan, gitu ya. Variabel ketiga dan seterusnya ada Lila kita masukkan, variabel keempat ada paritas yang kita masukkan. Kalau sudah, ini di run misalnya sekarang gitu ya. Saya hanya run 1. Nah. Tadi saya ada salah apa ya? Oh, saya salah naruh. Sorry. Ya, ini ya saya run gitu. Ya nggak ada hasilnya karena saya belum memunculkan statistik yang dibutuhkan ya. Nah, kalau sudah saya ada summaries model, jadi model 1 sudah saya run, kemudian saya mau beberapa angka statistik, saya run lagi di summaries-nya. Summaries model 1 karena rumus yang di atas saya kasih nama 1. Oh, model 1. Nah, sudah keluar. Aman ya? Bentar Bu, belum Bu. Mencoba. Iya, model 1. Oke. Jadi modelnya nggak harus model 1, kamu kasih model A juga ada apa-apa ya. Oh. Itu kan saya nanti kan pasti modelnya banyak karena itu saya urutkan model 1. Jadi saya masukkan semuanya, 4-4-nya saya masukkan. Pertama bibi bayi itu adalah variabel dependennya. Jadi kalau kita mikirkan itu bibi bayi sama dengan apa itu? Terus apa? Berat badan ibu ditambah HB ditambah Lila ditambah paritas kan gitu ya. Kalau kita tulis di modelnya ya. Jadi mungkin dulu kita tulisnya kan mesti Y gitu ya ini. Y sama dengan A1, X1, A2, X2, A3, X3, sorry, saya bukan harus ada B-nya ya. Ini kan biasanya pakai A plus B ya. Oke, ini kalau kuliah dulu mungkin ini A plus B1, X1, B2. Di sana kan enggak? Kamu dia bisa. Atau model 3 itu berapa? Tapi. Nah, ini kan modelnya dulu kalau kita nulis kan seperti ini, ya. Sekarang kita ganti apa ini? Nama variabelnya sama dengannya sampai pakai tanda tak berhingga. Ya. Ini-nya diganti. Ya, ini diganti apa ya? Diganti identifier yang dimaksud. Jadi nanti berat badan bayi sama dengannya pakai tanda itu. Konstannya tidak bisa ditulis ya, nanti otomatis konstannya akan keluar ya. X1 berarti apa itu? X1 berarti kenaikan berat badan ibu. Oke. Astagfirullahaladzim.
Ya, semua sudah hasilnya. Ampun. Ini yang dia munculkan tuh langsung residualnya. Jadi kalau saya ambil summarize begitu, dia munculkan nilai residual. Nah sekarang kalau mau ngomong regresinya yang mana? Nah, ini ya nomornya ini ada estimate, ini standard error, ini value. Ya, jadi intersect atau biasa kita sebut sebagai konstan ya. Nah itu yang kalau di tadi yang saya tulis A-nya itu ya. Jadi kalau BP ibu berarti B1 ya, BP ibu. Kalau X1-nya itu adalah BP ibu, maka B1-nya di estimate-nya, berarti koefisiennya ada 0,063. Ya. Kemudian sebelahnya itu standar error. Kita itu jarang ngomong angka mengestimasi itu dengan satu titik 0,06 gitu. Enggak, biasanya kita ngomongnya 0,063 plus minus 0,02 dan seterusnya. Tapi nanti kalau yang ditulis di rumus Bu, ya kalau yang ditulis di rumus yang estimate-nya ya, nggak usah ditambahin standar error, nanti nggak jadi rumus kalau tambah standar error. Nah, setelah itu T-value. Nah, T-value ini statistik uji gitu. Nah, T-value ini nanti yang akan kita bandingkan dengan apa? Kalau waktu kuliah dibandingkan dengan ABT gitu ya. Nah ini kan mosok pakai SPSK, pakai RC, pakai tabel. Nah, jadi T-value-nya boleh saya skip, saya langsung baca untuk nilai probabilitasnya. Nah di nilai probabilitas itu saya bisa langsung bandingkan dia dengan alfa. Nah ini terlihat ini loh ada bintang 2 apaan? Nah ini ada keterangan di bawah. Kalau bintang 2 itu berarti kalau saya pakai alfa 0,1%, 0,001. Itu kan kalau saya nyatakan dalam persen kan 0,1% atau salah satu dari 1000 begitu ya. Jadi cukup kecil, maka si ini masih signifikan. Gitu. Si ini apa? Si ini berat badan ibu tadi. Jadi benar-benar pengaruh berat badan ibu terhadap berat badan bayi saat lahir itu sangat signifikan. Saya pakai alfa 0,001 loh, dia masih signifikan. Oke. Nah, kemudian kita lihat ini ke bawah, ke bawah ya, ke bawah. Ini ada enggak yang signifikan yang lainnya? Enggak ada ya? Enggak ada kan sampai bawah? Iya. Nah, kalau sudah seperti ini model ini sudah benar apa tidak? Tidak. Kalau misalnya saya lihat, bisa dilihat di sini. Nah, ini nih, kan biasanya kalau kita ngomong regresi itu selalu kita ngomong regresi itu model secara keseluruhan dan model secara parsial kan gitu ya. Waktu di kuliah dulu kan mesti ada ANOVA-nya ya. Nah, ANOVA-nya itu muncul di bawah ini saja. Dia hanya memunculkan nilai F statistiknya saja. Jadi di F statistiknya itu 13,91. Nanti dibandingkan dengan tabel F dengan derajat bebas 415. Dan kalau itu saya bandingkan dengan tabel F, ternyata hasilnya ditolak karena nilai P-value-nya sangat kecil, yaitu 0,0. HP-nya udah.
Berapa ini? Liatin varian. Berapa kalau ini nih? 6,2 dikalikan 10 pangkat min 5. Jadi kalau ada E terus negatif 0,5 itu artinya 6,2 dikalikan 10 pangkat min 5. Berarti 0,0000462 kan gitu ya. Nah ini untuk model secara keseluruhan. Baru nanti kalau kita melihat koefisiennya, kita lihat untuk per variabel. Nah, kalau seperti ini kondisinya, berarti mana yang harus saya keluarkan? Kan model itu fit kalau semua signifikan ya. Iya. Nah, ini mana yang harus saya keluarkan? Yang itunya paling besar. Yang paling besar. Iya. Kita bisa memikir yang paling besar itu intercept atau yang paling besar itu kita batasi dulu. Saya mau pakai yang variabelnya yang paling besar saja yang saya keluarkan. Iya, Berarti yang saya keluarkan yang mana? paritas. Paritas. Nah, makanya saya bikin model 2. Model 2 itu apa? Model yang sudah tidak ada paritasnya. Ya. Jadi saya kopas aja dari atas, kemudian paritasnya saya hapus. Ya. Nah, biar saya tetap mempunyai coding lengkap, modelnya kan saya kasih nama, nomor. Kalau tadi lengkap itu saya kasih nomor 1, yang paritasnya sudah saya hilangkan, saya kasih nomor 2, begitu. Ya, kenapa Mbak? PR. Oh iya. Ini kan signifikansi ya. Kita hilangkan paling gede. Sebetulnya gede ini mau mudah ya. Paling gede. Tapi kan ini intercept. Ya, kita cari dulu variabelnya. Ini signifikan sudah clear. Sekarang kan tinggal 0,69, 0,11, 0,71. Yang paling tidak signifikan berarti siapa? Paritas. Paritasnya kita hapus. Ya. Itu kita banding, itu kan dari titik 2 atau Mm-mm. itu kan 0,01 harusnya tuh. Oh iya, harusnya itu bintangnya 1 ya. Iya. Salah dia, nggak tahu. harusnya bintangnya 1. Oh, Karena kalau dipakai 1/1000 nggak signifikan dia lebih gede. Iya, paham ya? Pokoknya sekarang ya sudah, kita kan selalu pastikan angkanya 2 kan ya. Kita kan pastikannya angkanya berapa? Angkanya 5%. Ya. Kalau angkanya 5% berarti kan 0,05. Nah, kalau 0,05 dia masih lebih kecil. Nah, ini masang bintangnya yang kayaknya harusnya sorry Mbak, bintangnya memang di depan. Jadi maksudnya salah ya. Ini loh maksudnya. Nah, ini bintangnya 3, ini bintangnya 2 gitu. Ya. Oh. Bintangnya itu di depan, tulisannya yang di belakang. Tapi saya juga salah bikinnya ini bintangnya di belakang. Ya. Kalau ini kalau 3 berarti 1000. Kalau ini harus 100. Gitu ya. Jadi ini maksudnya dia lebih kecil kalau saya pakai Kurang. 1%. Iya kan? Nah, kalau 5% nanti bintangnya 1, gambarnya. Ini karena 0,07. Kalau saya pakai 1%, dia masih signifikan. Oke. Sudah? Ya. Sudah buat model yang kedua sudah? Ya, model yang kedua kita run lagi ya. Sekarang model yang kedua sudah ada. Nah, paritasnya sudah tidak ada kan? Sudah. Iya. Oke. Sabar. Jadi sekarang saya tinggal punya berapa variabel? 3. Paritasnya sudah hilang. Signifikan enggak? Nih, kita lihat dulu angka-angkanya, F-nya. Jadi model secara keseluruhan signifikan. 1
1,3 dikali 10 pangkat min 5 kan 0,00013 masih signifikan ya. Kemudian setiap variabel kita lihat lagi. Nah, saya masih tidak memperhatikan intercept, saya masih hanya memperhatikan ini. Berarti ini ada 0,11, 0,78. Berarti yang paling tidak signifikan siapa? HB. Kita bikin model tanpa HB. Oh, salah. Ya, kita bikin model tanpa HB. Di sini saya kasih namanya HB3. Model 3 di tempat saya. Oke, sudah. Nah, setelah HB hilang, bagaimana? Sudah fit kan model saya? Belum ya? Nah, berarti sekarang yang saya buang apa? Hilang ya? Iya. Salah. Salah kata berarti. Kamu kan mesti buang ke mana? Salah baca lagi. Oke, berarti sekarang saya buang apa? Lila ya? Iya. Oke, saya buang lila. Saya bikin model yang keempat. Model yang keempat itu isinya hanya apa? HB. BB ibu saja, iya kan? Nah, iya kan? Lalu tadi itu ini kan tinggal lila sama BB ibu. Lilanya dibuang kan berarti sekarang tinggal BB ibu saja kan ya? Betul? Oke, kita run lagi. Nah, ini model 4 saya. Sebentar, saya salah ngambil enggak? Kok lila saya tidak bisa hilang? Model 4. Nah, ya. Berarti sekarang bagaimana? Modelnya sudah fit belum? Sudah. Lihat intercept tadi. Interceptnya sekarang jadi signifikan. Giliran dia apa? Soalnya tinggal berdua. Tapi waktu bertiga berempat dia tidak mau signifikan. Tapi tinggal giliran sampai sini tuh ternyata dia signifikan. Berarti kalau signifikan ya sudah. Untuk sementara kita menganggap ini model terbaik ya. Ya. Nanti kalau mudah bagaimana kalau konstantannya tadi dibuang dari depan? Kan bisa saja kan itu terjadi ya. Ya tidak apa-apa. Bikin model itu trial and error. Jadi kita harus mencoba semua kemungkinan. Bagaimana kalau interceptnya saya buang di awal? Boleh tidak interceptnya dibuang di awal? Boleh, karena tadi di posisi awal dia sudah tidak signifikan. Oke. Ya, sekarang model saya sudah dapat. Ternyata model saya kalau saya tulis, ya, kalau saya tulis BB bayi, yang gitu ya, BB bayi sama dengan berapa angkanya? 1,83 ya. 1,837 plus, kayak gitu ya. 0,09 0,092 BB ibu. Nah, ini model saya. Jadi nanti kalau ada ibu mau melahirkan, Bu, berat badannya naik berapa? Saya baru naik 10 kilo. Nah, berarti ini saya masukkan kan 10 kilo? Nah, saya masukkan, saya tambahkan. Oh, berarti kalau berat ibu naik cuma 10 kilo, kira-kira, nah gitu ya. Kira-kira sekarang janin yang ada di dalam perut ibu itu beratnya 757. Gini, jadi bayi ibu beratnya diperkirakan 2,757. Ah, berarti sudah siap lahir, Bu. Kan sudah di atas 2,5 gitu.
Tapi kalau misalnya saya mau naiknya baru 5 kilo ya, kita kalikan dari 0,092 nya kita kalikan 5 kilo, kita tambahkan dengan 1,837. Wah, kalau naiknya cuma 5 kilo Bu, itu 0,4 ya, 0,4 itu mungkin baru 2,1 sekian. Nah, udah tutup kalau mau 2,5 kilo ya. Nah, tapi yang belum naik 5 kilo kan ini hamilnya saya baru 6 bulan Bu. Wah, berarti kalau baru 6 bulan ya aman. Kan masih 3 bulan lagi dia melahirkan. Kemungkinan dia akan bertambah berat badannya, dan nanti itu berarti apa? Berdampak pada bertambahnya berat badan bayinya. Begitu ya kira-kira? Aman ya? Aman. Aman. Nah, ini satu step baru selesai. Kalau kita pertanyaan apakah ada pengaruh? Nah, itu sudah bisa kita jawab. Oh iya, berarti ada pengaruh. Karena pertanyaannya hanya ada pengaruh, ya. Tapi nanti kalau dimodelkan, ya harus kita cermati, gitu ya. Nah, kalau dimodelkan berarti ini saya harus kasih tahu dulu, saya harus uji dulu untuk residualnya bagaimana, gitu. Oke. Tadi ada 4 ya, benar ya. Nah, ini ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, residual berdistribusi normal. Ini pakai Sapiro ya. Masih ingat? Ada Sapiro W, ada Kolmogorov Smirnov gitu ya. Tapi ini kita pakai Sapiro. Kebetulan reader-nya saya pakai time series ya. Kemudian saya pakai time series, saya simpen dulu ya. Residual kita, ini residual model keberapa? Tadi model terakhir kita kan model 5 ya? 5 apa 4 tadi ya? 4 berarti nanti ini saya ganti 4. Oke, saya coba. Nah, ini kan ya, saya sudah punya. Tapi ini saya ganti model 4 ya tadi ya. Saya sesuaikan saja. Nah, model saya 4H, N-nya hilang. Oke. Ya, kemudian, nah ini nanti hilang. Sudah tulis semua. Jadi itu maksudnya saya menggunakan library time series. Error saya atau residual saya simpan dalam field atau variabel gitu, atau biasanya mungkin kalau di coding itu istilahnya dulu itu identifier, itu sama dengan variabel. Saya simpan dalam sisa. Nah, yang saya uji Sapiro build-nya, Sapiro testnya itu adalah sisanya ya, yang residual tadi. Iya. Oke. Tes series. Belum ini Bang. Kenapa? Gak ada. Kalau nggak punya seriesnya di ini ya, diinstal sebentar ya. Ada yang nggak ada? Oh, yang biasa ya Bu? Saya tahu rek. Lalu begini kok kuliah nanti saya mau beli laptop diri ya. Iya. Soalnya nggak punya ruangan gitu kan. Oh. Iya, kelasnya Bu. Tadi di RK 20 takut pakai wifi. Iya. Oh gitu. Pakai ICMP. Jadi Nggak dulu. Terus apa gunanya laptop ini? Oh, sisi sendiri. Kalau ada ini biasanya sudah install sendiri kan? nggih, sampun. Oke, kita run ya. Sebetulnya butuh dari time series itu waktu nyimpen filenya itu loh, yang residual model 14 itu loh. Kalau Sapiro teksnya itu tidak perlu dari time series. Oke, saya run ya. Nah, punya aku ya di komentar itu kan nggak mau Udah mau install aja kayak tar gitu di ini kayaknya saya masih kayak saya kan nggak hobi update tuh ya, maka di abang-abang Pak Koko pokoknya itu ya mana ya. Maksudnya itu 2 cara ya, bisa pakai kar, bisa Terus kadang-kadang package kita nggak cocok sama versi yang kita mau gitu loh biasanya. Ya nggak kenal lah kan kalau ada yang bentuk ya. Nanti kalau sudah error baru kita masalah ya update. Oke, nah ini Sapiro-nya udah keluar. Nah, ingat-ingat dulu
data berdistribusi normal. Nah, satunya tidak berdistribusi normal. Ini kan ya? Iya. Oke, berapa nilai-nilainya? 0,1977. Berarti kalau 0,1977 hak nolnya diapakan? Hak nol diterima, berarti dia distribusinya normal. Clear ya? Untuk syarat pertama. Sekarang kita masuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua, tidak boleh ada multikularity. Nah, multikularity ini perlu tidak kita cek untuk data kita tadi? Multi itu apa? Saya multi apa? Antar variabel independen tidak boleh berkorelasi, kan gitu ya? Terus saya perlu nggak ngecek multi ini? Terus independen multi row? Karena cuma satu. Oh, satu. Iya, perlu jadi ya nggak perlu, kan gitu ya? Nah, tapi kan saya mau nyoba bunga muda ya, kalau bingung nggak ya? Oke, ini caranya ya. Jadi dikeluarkan juga tidak apa-apa, harusnya memenuhi syarat kan gitu saja dong. Ya, ayo dikeluarkan, tidak masalah. Model panjang tadi ya. Sekarang kenapa kok error? Karena belum dipencet. Mana nggak boleh ngecek? Kenapa kok error? Satu. Iya, Katanya karena datanya satu. lebih kecil dari 2. Ini dulu Rek, model contain favor tend to trump. Jadi variabel itu lebih kecil dari 2, jadi dia lebih tidak menghitung. Ya, coba kita ganti. Kan kita tadi punya model banyak loh yang di atasnya. Jangan pakai yang 4, pakai yang 5. Coba pakai yang 3 ya. Kita pakai yang 3. Maksud saya kan nanti kalau ada masalah kan tahu ya. Jadi ini saya pakai 3. Nah, kalau 3 tadi kan 2 variabel ya sudah. Kita pakai 3. Saya run lagi. Nah, belum naikin. Nah, karena apa tadi? Kita tadi punya apa itu? Kenaikan BP ibu sama Tila. Nah, kok enggak ada penjelasannya ya? Harusnya kita ada penjelasan. Itu sih apa? VIF itu berapa VIF itu? VIF itu harusnya apa? Di atas 10 atau di bawah 10? Oh, Bu. Ini VIF yang dikatakan ada atau tidak ada multiko itu berapa? Oh, hipotesis. Ini kan begini artinya. Jadi antara VIF antara BB ibu dan Lila itu di 2,46. Oke, coba tak ganti lagi ya. Saya mau ganti lagi jangan 3, jangan 4. Kalau ini kan cuma 2, jadi angkanya kan cuma 1 toh. Ini tak ganti 2 ya, tak ganti 2. Kalau 2 kan variabelnya 3 ya tadi ya. Iya. Sekarang. Nah, ini. Jadi VIF untuk BB ibu di 2,5, untuk HB di 1,2, untuk Lila di 2,8. Kalau 2 ini sama angkanya nanti. Ya. Syaratnya kemarin itu kok perasaanku dia ngasih keterangan ya, kok ini nggak ngasih keterangan ya. Bentar, aku paling baca teori. Harusnya apa loh, Rek? Gimana? Lebih dari 10 harusnya, atau kurang dari antara kurang dari 10? Kurang dari 10. Kurang dari 10 baru ada multi apa tidak ada multi? Tidak ada multi. Terus, Oh,
Kurang dari 10. Tak dulu aja lah, aku juga apa ya. Ya ini ketahuan kalau mau udah juga nggak apa. Nggak apa-apa Bu. Tak ada ngapalin Lionnya ya, lima ngapalin dia. Dia akhirnya buka teori gitu. Multi. Ya terus cerdas. Kan ongkor nih. Anjay nih. Saya ada mana saya ongkor nih? Atasnya. Itu katanya kita pernah dapat nih. Pernah. Lah kamu sudah kuliah masa belum dapat? Siapa yang ngasih materi regresi? Rumah muda. Kamu ingat 10-nya itu enggak? Aku juga ingat. Oh, nggak dapat yang 10-nya ya minta buku. Dapat. Lupa Bu, kan banyak. Enggak aku minta. Iya. Boleh minta. Ya nanti tak kasih ya. Nah ini ya. Jadi VIF itu nanti sama dengan supertoleran gitu ya. Tapi kalau yang di SPLS itu keluar dua-duanya. Tapi kalau yang di R itu keluarnya hanya VIF-nya. Nah itu yang salah. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka itu mengindikasi terjadinya multikulinerity. Punya tipe kita tadi di bawah 10 semua kan? Berarti kalau di bawah 10 semua berarti apa? Tidak ada multikulinerity. Itu ya caranya. Oke. Jadi nanti kalau cuma 1 dia tidak mau. Kalau 2 biasanya 2 itu angkanya akan sama persis. Kalau 3, 4 baru dia nanti akan ada variasi. Ya. Oke, saya tutup dulu. Kemudian apalagi tadi yang harus saya buktikan? Autokorelasi. Autokorelasi pakai Darby-Watson. Oke, saya pakai autokorelasi. Tadinya saya sudah punya lagi. Ya. Darby-Watson. Darby-Watson tes kan gitu. Oke, kalau saya run, kita pakai model berapa tadi? Yang signifikan model 4 kita ya, balik lagi ya. Saya pakai model 4. Sekarang kok model 4 ku salah ya Rek? Enter in. Oh fungsinya enggak ini berarti ada fungsi apa? Mungkin fungsinya ini LM ini paling. Kita pakai fungsi ini dulu. Coba itu dia fungsinya saja yang kita tidak lengkap. Saya mungkin tidak ini dan lengkap kopasnya ya. Nah, sekarang. Dan fungsinya pakai yang LM ya. Ya, mungkin kalau syarat-syarat khusus itu biasanya fungsinya beda. Tapi waktu tadi saya bilang Sapiro itu kan uji umum ya. Dia tidak ada fungsi khusus ya. Kalau ini kan Darby-Watson itu biasanya kan pasti dipakai di linear modeling, dipakai di regresi. Karena itu dia butuh itu. Nah, dari model 4 kita DW-nya di 1,7732 dan PVU-nya keluar 0,2315. Nah, berarti ini sebetulnya enaknya di R itu kita ada penjelasannya. Makanya tadi saya mikir, loh kok VIF-nya nggak ada penjelasannya ya? Ini ada penjelasannya sih. Alternatif hypothesis sebagai ada true correlation, autocorrelation is greater than 0. Nah, jadi maksudnya gini, kalau itu saya tulis, misalnya saya pakai gini, kan biasanya kita selalu pakai hipotesis lengkap ya. Ini berarti di sini tidak ada autokorelasi. Nah di sini berarti ada autokorelasi, ya. Nah greater than 0 ini maksudnya di koefisien autokorelasinya, bukan di signifikansinya.
Kemudian itu kalau ada autokorelasi dia harusnya koefisien atau korelasinya itu lebih besar dari 0, berarti dia signifikan kan begitu. Nah, kalau saya menggunakan p-value itu 0,23 sekian tadi, berarti kesimpulannya H0 diapakan? H0 diterima. Berarti syaratnya terpenuhi enggak? Terpenuhi. Terpenuhi syarat untuk autokorelasinya. Oke. Kalau kita pakai yang ini tulisnya begini. H0 rho sama dengan 0. H0 rho tidak sama dengan 0. Atau bisa saja rho-nya itu lebih, karena rho-nya lebih besar ya. Lebih besar dari, nggak boleh ini ya. Oh, lebih dari 0,5. Artinya rho-nya itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti dia berkorelasi. Jadi yang ditulis di sini adalah hipotesis alternatifnya. Kalau kita tidak paham dengan hipotesis statistiknya gitu. Jadi itu hasilnya itu adalah true autokorelasi jika dia lebih besar daripada 0. Artinya koefisien autokorelasinya kalau lebih besar dari 0 itu berarti dia signifikan. Signifikan ada autokorelasi. Padahal kita berharapnya tidak boleh ada autokorelasi kan gitu. Kalau saya tulis lengkap hipotesisnya seperti ini. H0 tidak ada autokorelasi atau koefisien autokorelasinya sama dengan 0. H1 ada autokorelasi atau koefisien autokorelasinya lebih besar dari 0. Itu Ya. greater than 0 itu. Ya, kenapa? Iya, baik, saya masih bingung sedikit. Oke, ya. Jadi ini yang ditulis di sini, ini adalah bunyi dari H0. Karena kan dia tulis apa? Alternatif hipotesis. Ya. Jadi yang biasa kita sebut dengan H1. Kalau H1 itu kalau saya maknai itu, H1 itu benar kan gitu ya. H1 true autokorelasi is greater than 0. Jadi kalau saya tulis, oh berarti rho-nya itu lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu tidak sama dengan 0. Ini kan biasanya kalau ini kan kita pakai, masih ingat, kita itu kan ada one tile, ada two tile. Ya. One tile itu biasanya kita misalnya kalau ini seperti tadi saya bikin ini. Nah ini saya pakai two tile, sama tidak sama. Tapi kalau one tile saya pakai lebih kecil atau lebih besar. Dia bilang bunyi dari hipotesis alternatifnya, H1-nya itu adalah kalau koefisien korelasinya lebih besar dari 0. Itu bunyi hipotesis H1-nya. Jadi dia tidak meng-guide kita untuk memilih yang mana, cuma dia akan bilang ini loh H1 bunyinya seperti ini. Nah, setelah kita lihat PV-nya seperti itu, maka kan saya bilang, oh saya tolak H1-nya, saya tolak saya terima hipotesis H0-nya. Berarti kalau yang saya terima hipotesis H0, berarti kan lawan dari hipotesis alternatif. Iya. Ya, berarti ini, oh berarti lebih kecil dari 0. Autokorelasinya itu selalu positif, jadi tidak ada yang lebih kecil dari 0 itu. Lawan dari lebih besar kan lebih kecil. Iya. Nah, artinya apa? Berarti satu kondisi yang mungkin yaitu adalah kalau dia sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau sama dengan 0, berarti H0-nya kan ini yang benar ini toh. Berarti ini apa? Ini tuh artinya ini tidak ada autokorelasi. Berarti syarat saya terpenuhi. Begitu. Yang kita bandingin sama 0 tuh nilai mana? P-value. Value. Nah, 0,23 karena dia lebih. Jadi dibandingkan dengan nggak ada dibandingkan dengan 0. 0 ini koefisien sini. Nah itu banyak. Ini 0 itu adalah nilai koefisien autokorelasi. Itu dapatnya dari mana Bang nilainya? Dihitung dari sisanya nanti. Di sini bukan dari. Tidak ada. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Cuman konsepnya kan begini. Ini
saya hitung korelasinya dan dia sama dengan 0, artinya kan tidak ada hubungan. Tapi kalau saya hitung korelasi dua variabel dan hasilnya 0, sekian, artinya kan ada hubungan gitu. Cuman kalau autokorelasi itu tidak dengan variabel yang lain, tapi dengan dirinya sendiri. Waktu itu kuliah pasti dikasih gini sama dosennya. Kalau responden 1, 2, 3, ini kan punya error 1, error 2, error 3 kan gitu ya. Waktu mau bikin autokorelasi ini dinaikkan E2, E3. Nah ini yang mau dianalisis. Error pertama dengan error kedua dengan error ketiga, baru dihitung. Namanya bukan korelasi lagi, tapi namanya autokorelasi. Jadi 0 itu tidak dipakai apa-apa. 0 itu hanya untuk menunjukkan bahwa 0 itu tidak ada hubungan. Tapi kalau dia lebih besar dari 0, berarti ada hubungan, ada korelasi. Bunyi hipotesis si dari Weston itu H0-nya itu ada korelasi. Karena apa? Koefisien autokorelasinya lebih besar dari 0. Itu maksudnya, Pak. Ya, yang membandingkan tetap kita menggunakan p-value, tetap kita bandingkan dengan alfa. Aman ya? Oke, berarti memenuhi syarat. Kemudian tinggal syarat berapa? Satu syarat lagi, yaitu syarat heteroskedastis CT. Ya, syarat heteroskedastis CT. Nah ini, oke, BP. Nah, namanya ini uji pak apa ya namanya? Coba nanti di ini ya. Heteroskedastis CT. Saya balik ke sini. Ini ya. Nah, saya run. Nah, Breus Pagan. Nah, itu nama ujinya ya. Panggil ya. Ya, kapan-kapan Bunga Muda punya gitu ya, biar nama ujinya Bunga Muda. Breus. Oh, model 3 salah ya. Model 4 ya punya kita. Ya, tadi kok pas Mbak. Belum diganti. Kenapa itu Bunga Muda ya? Sesuai dengan yang. Nah, karena saya itu belum punya PPT, jadi saya bikin dulu. Wah, ini jadinya rajin dosennya. Bikin dulu, nyoba dulu di kopas gitu. Sebenarnya saya itu malas kemarin, aduh kok malas ya. Tak kasih dingin ya. Kok malas ngetik begitu. Karena itu PPT saya pasti tidak dari kopas. Iya, nggak bisa Bu. Ya nggak bisa langsung kopas. Nanti kalau saya kasih file yang bisa dikopas, aku nggak ngetik. Ya, aku ya apa caranya? Tak crop nanti crop gak bisa dikopas. Itu gambar ya. Oke, nah ini untuk apa? Heteroskedastis CT. Nah, heteroskedastis CT itu apa? Kok bingung gitu ya kita itu. Heteroskedastis nilai Y itu kan apa? Nilai Y itu kan sebetulnya dia itu harusnya kan berkorelasi dengan variabel-variabel yang signifikan kan. Nah diharapkan kalau Y-nya itu sama, diharapkan variabel-variabel tadi juga sama gitu bandingnya. Diharapkan apa? Artinya apa? Kalau sama itu kan variannya menjadi lebih kecil kan. Nah itu namanya homoskedastisity. Ya, jadi kalau syaratnya tadi tidak boleh ada heteroskedasticity. Maka harusnya apa? Harusnya homoskedasticity gitu. Nah, bunyi dari hipotesis ini untuk heteroskedastisitas ini H0 itu homoskedasticity. Nah, H1-nya berarti heteroskedasticity. Nah, sama kita pakai p-value. Nah, kalau p-value-nya seperti itu H0 diapakan itu? Itu modelnya jadi salah kan Pak? 4 kan sudah ya? Beda kok. Iya. Ya, berapa p-value-nya? Oh sama.
0,005 0,005. Artinya apa? gitu. Iya, kalau tidak nggak apa-apa. Berarti kan ada satu dari sekian tadi yang nggak memenuhi syarat gitu. Boleh bunga muda? Ya nggak boleh gitu. Artinya apa? Kita akan bilang gini deh. Kalau ditanya apa tadi yang berpengaruh terhadap berat badan bayi yang dilahirkan, ya kenaikan berat badan ibu gitu. Modelnya bagaimana? Kita tulis ini loh modelnya. Tapi kita tulis ini ternyata ada salah satu asumsi atau syarat dari residual yang dilanggar. Apa itu? Heteroskedasticity-nya ada. Artinya apa? Artinya ada beberapa ibu yang dia melahirkan dengan berat badan yang homogen atau yang sama, tapi variasi dari kenaikan berat badan ibunya tinggi. Begitu menjelaskannya. Berarti kalau kita ngomong berarti modelnya bagus, ya nggak bagus karena ada yang dilanggar dari asumsi. Kenaikan BB-nya tinggi. Gitu ya. Terus kita ngomongnya apa? Hati-hati kalau mau dipakai memprediksi, kemungkinan prediksi saya tidak bagus, kemungkinan under atau overestimate. Kalau sampai seperti itu yang dimaui oleh peneliti, ya itu harus ditulis. Tapi kadang-kadang peneliti itu berhenti di pengaruh, gitu loh. Kalau penelitinya berhenti di pengaruh, ya nggak masalah, itu tidak terpengaruh gitu loh. Jadi itu sudah benar, ada pengaruh, gitu. Ya, jadi jangan berharap semua akan terpenuhi dengan rapi, gitu ya. Kenaikan BB yang tinggi. Tapi kalau masih bisa diupayakan, boleh kita upayakan. Nah, tadi kan saya bilang apa? Trial and error. Berarti saya sekarang akan bikin model baru. Nah, model baru yang bagaimana? Coba kalau konstantanya tadi kita hilangkan. Ya, tadi kita kan punya model satu ya. Saya balik lagi ke model satu. Model satu saya run lagi. Masih ingat kan tadi? Nah, model satu kita ini kan bermasalah kan ya? Nah, tapi di sini saya juga menemui masalah. Ini kan saya disuruh pikir. Yang mau saya hilangkan interseptnya atau salah satu variabel. Kan bisa kan ya ini? Dan mungkin nggak dia akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Mungkin. Nah, sekarang coba interseptnya yang dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan intercept? Oke, coba tadi di PDF yang saya berikan ini cara menghilangkan interceptnya ya. Dengan hanya menambah min 1 di ujung modelnya, itu berarti tidak ada interceptnya. Tetap tadi model satunya tadi, ya. Kalau mau rapi, biar kita punya jejak digital, ya tidak apa-apa, kita buat aja di bawah, kan gitu ya. Kita buat di bawah, modelnya jangan pakai model 1, saya pakai model 1 gitu misalnya. Kemudian apa? Nah, jangan lupa terakhir kita apa tadi? Min 1. Nah, jangan lupa summarize-nya diganti. Summary saya masih model 1, berarti ini harus model 1. Oke, saya blok, saya run. Interseptnya hilang ya sudah. Iya, hilang. Mana nih? Oke, interseptnya hilang kan sudah? Sudah. Ya, hilang. Terus habis itu mana yang harus dihapus? Paritas. Yang harus dihapus adalah paritas. Oke, saya bikin. Saya tidak mau kehilangan jejak karena itu saya kopas di bawahnya. Saya ganti jadi model 2. Summarize-nya nanti juga 2. Summarize-nya 2, ngomongin 2 sampai ketik 3.
Cari sampai ketemu varietas, saya hapus. Del. Nah, oke ya. Jadi sekarang varietas hilang, saya hitung lagi. Jalan lagi. Oke, clear? Clear. Oke. Nah, kalau sudah selesai, masih ada yang tidak signifikan? Masih. Masih apa? HP. AB. Saya copy lagi. Nah. Jadi nanti kalau ada orang lihat, wah ini aku bikin program codingku panjang, jangan kaget ya. Karena coding panjang itu bisa dari ngeblok sana, ngeblok sini, copy sana, copy sini gitu ya. Oke. Apa tadi yang hilang? HP. HP saya buang. Sekarang. Oke, selesai? Selesai. Signifikan semua enggak ini? Iya. Iya. Oke, sudah. Berarti model terakhir saya di model 13 ya? Oke, berarti apa saja tadi yang diuji? Normalitas, saya urut aja ya. Wah, saya bangun normalitas. Ini saya akan lagi aja di sini. Ini saya ganti model 13. 13. Saya tidak usah ngerang library-nya kan? Kan saya belum matiin laptop ya. Masih punya. Nah, sekarang. Nah, normal enggak ini dananya? Tapi roll rate-nya, errornya normal apa enggak? Nah, kesalahan pertama sudah terjadi. Syarat pertama sudah tidak memenuhi syarat. Ya, berarti biasnya tinggi. Kalau dia tidak berdistribusi normal itu biasnya sangat tinggi. Oke, kita coba yang kedua. VIF. Oke, VIF ya. VIF ini ya. Saya ganti modelnya ya. Model 13 ya. Model 13. Saya dari lagi ya ini. 92. Jalan lagi. Nah, apa yang terjadi? Berapa nilainya? 23,52 di atas 10. Berarti ada apa? Ada multicollinearity. Itu ada berarti mudah-mudah. Ya, dia bilang gak sensitif karena kamu tidak punya intercept gitu. Ya kan? Punya kan gitu. Nah, no intercept, it may not be sensitive. Jadi tidak terlalu sensitif. Kalau VIF itu dipakai pada data yang tidak memasukkan intercept dalam modelnya. Tapi ini saja sudah subhanallah ini ya. 23 artinya apa? Berarti si berat badan, kenaikan berat badan sama nilai itu berkorelasi. Masuk akal tak secara teori? Masuk akal. Kalau berat badannya naik otomatis nilainya naik kan gitu. Nah ini kalau ada orang ahli gizi dimarahin kita. Ngapain status gizi dimasukkan banyak-banyak kan gitu. Karena setiap kenaikan badannya naik itu otomatis nilainya akan naik. Harusnya kan kita boleh pakai salah satu saja. Ini sudah dua yang terlanggar. Kalau saya sudah begini, mungkin saya akan nggak mikirin dia. Aku mikir yang tadi saja. Kenapa? Karena hanya satu kan yang dilanggar. Ini sudah dua. Tapi tidak apa-apa, kita coba. Apa yang belum lagi? Ini judul kosong 13 ya, ya 13 ya, 13 ya, 13 jarang. Judul kosongnya bagaimana? Lebih kecil, berarti ada autokorelasi ya.
Nah, terus apa lagi yang belum? Nih, ya, saya ganti lagi ya, 13 ya. Oke, jalan lagi. Ternyata juga sama kan gitu ya. Terus ada CCT-nya pun kalau pakai model ini saya juga tidak terpenuhi kan 0,01. Kan berarti H1-nya benar. Berarti apa? Ada terus ada CCT kan begitu. Nah ini loh yang saya bilang tadi. Yang namanya pemodelan itu selalu trial dan error. Jadi kalau tadi dia bilang, aduh rumah model dari 3 kok ada yang dari 4 kok 1 nggak terpenuhi ya. Saya maunya 4-4-nya. Oke, kita ganti model. Interceptnya kita hilangkan duluan. Ternyata bukan tidak 3 lagi, 4 tempatnya tidak memenuhi syarat. Jadi model yang kita ciptakan hari ini yang kedua itu jauh lebih jelek dibandingkan dengan model pertama kita. Itu. Jadi ternyata di dunia ini tidak ada yang sempurna ya, termasuk regresi begitu. Oke, aman ya? Nanti kalau dimintain bantuan temennya pahamkan ya apa yang harus dilakukan gitu loh. Jadi saya mau ini ya cobain deh, dicoba satu-satu. Kalau perlu nyobanya kita ini model ngacak saja. Ya saya dibuangin semua kombinasi dicoba gitu loh. Maksudnya tak coba lah, sudah yakin HP-nya tak signifikan, tak coba aja HP sama kenaikan berat badan, HP sama lila. Jadi semua kemungkinan kita coba. Karena tadi yang kita lakukan kan terstruktur ya. Nah kadang-kadang kan model itu mungkin dari model yang acak-acakan itu bisa jadi lebih bagus. Nah itu yang harus kita lakukan. Tapi harusnya pakem yang diberikan untuk membuat model ini harusnya ini yang terbaik begitu. Ya, itu kira-kira aman ya? Ya, insyaallah. Paham ya? Bikin regresi bukan hanya bikin model, tapi sampai uji residual harus dilakukan. Ini tadi saya uji level S2 saja masih ada variabel yang tidak signifikan dan dibuang gitu ya. Jadi kita harus kalau ada teman-teman yang nanya, hei ini model belum fit. Kalau belum fit itu jangan diinterpretasi, bikin fit dulu. Karena dengan fit itu menjadi apa? Yang tadi variabel-variabel signifikan itu mungkin berubah angkanya. Ya nanti pasti akan bilang, alah berubah siti, ambek ponco, pak popo gitu ya. Tapi masalahnya kan bukan kecil besarnya, tapi masalahnya itu kan kita harus memberikan model yang terbaik dari sekian model yang ada. Oke, aman? Bu, ini yang tadi yang BP tadi. Nah, ini BP itu 1,3 kan? Oh ya Bu, berarti. Terus kan 0,01 batasnya kan di 0,05 Mbak. Kalau 0, Oh iya. Nah, ya. Kalau Ini sama, jadi model 1,3 sama model 3 kita tadi hasilnya sama-sama ada heteronya. berarti Yang tadi cuma hetero saja yang tidak memenuhi syarat. Kalau yang model 13 kita itu 4-4-nya tidak memenuhi syarat. Salah satu yang bisa dilakukan itu waktu kita mengetahui ada multiko adalah menghapus salah satu variabel. Ini kan cuma 2 ya. Misalnya saya punya banyak variabel, ada yang multiko ya. Kita cari secara teori mana variabel-variabel yang berhubungan. Nah itu kita buang salah satu, itu juga akan bisa mengendalikan multiple linearity. Ibu, saya mau lihat atasnya Bu. Atas apa? Atasnya ya, codingannya. Sisanya itu tetap pakai sisa itu nggak apa-apa, atau nanti kebacanya sisanya itu pakai yang sisa kalau itu kan di model 1,3-nya sudah saya ganti. Jadi sisa itu variabel yang dia berasal dari residual model 13. Kan saya cuma ganti model 13-nya. Jadi nggak mungkin tumpuk sama yang sisa yang residual model 4 itu. Mungkin dia enggak ini ya. Yang replace itu enggak ada. gitu. Replace tapi sama dia pasti itu di replace. Oke. Makasih Bu. Ya. Sampun?
Nggih, sampun. Ada pertanyaan? Tidak. Saya siapkan aksennya.